Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Bayangkan suatu hari nanti kita semua akan menyesal. Tapi Al-Quran sudah lebih dulu membongkar 7 penyesalan paling pedih yang hanya terdengar di alam kubur. Jeritan yang terlambat, doa yang tidak lagi dikabulkan, dan sahabat yang berubah menjadi musuh. Ini bukan kisah dongeng, tapi fakta yang Allah abadikan agar kita tidak terjebak di jalan yang sama. Simak video ini sampai akhir karena satu penyesalan saja cukup untuk menghancurkan segalanya, apalagi 7. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Suara tertahan di balik kubur. Dalam lembaran sejarah wahyu, Al-Quran tidak hanya mencatat kemenangan dan rahmat, tetapi juga menyingkap jeritan penyesalan yang baru terdengar setelah pintu kehidupan tertutup rapat. Ini bukan sekedar kisah simbolis, tapi fakta yang diabadikan Allah dalam firman-Nya tentang apa yang benar-benar akan terjadi di alam barzah. Dan lebih menegangkan, Allah sendiri yang membongkar isi hati orang mati itu, permintaan mereka, alasan mereka, dan jawaban tegas yang mereka terima. Penyesalan pertama yang diungkap Al-Quran muncul dari mulut mereka yang dulu menunda-nunda amal soleh. Allah abadikan dalam surat Al-Munafikun ayat 10-11. Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku barang sebentar saja? Maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Permintaan itu tidak muncul saat masih hidup. Permintaan itu lahir saat ruh sudah terlepas dari jasad, ketika realitas tidak lagi bisa dinegosiasi. Para ulama tafsir menjelaskan, permintaan sebentar saja ini menunjukkan betapa orang-orang ini tahu bahwa waktu hidup hanyalah modal. Sayangnya, mereka menyia-nyiakannya. Di balik ayat itu ada konteks yang keras. Ibnu Katsir menjelaskan, ayat ini turun sebagai peringatan kepada orang-orang munafik dan kaum mukmin yang hatinya mulai lengah, agar sadar sebelum terlambat. Mereka yang mati dalam penyesalan ini adalah orang-orang yang sebenarnya tahu kebenaran tetapi selalu menundanya. Strategi setan yang sederhana, nanti saja kamu masih muda, dan banyak yang terperangkap. Lebih mencengangkan, fokus penyesalan mereka bukan soal sholat, bukan soal puasa, tetapi sedekah. Mengapa demikian? Karena sedekah adalah amal yang langsung berdampak, menghapus dosa, menambah keberkahan, dan kelak menjadi naungan di hari kiamat. Ini fakta yang jarang disadari, yaitu sedekah bukan hanya pahala, tetapi tameng dari siksa, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih. Penyesalan kedua yang diabadikan Al-Quran dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 24. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Di sini, hidupku ini maksudnya adalah kehidupan akhirat. Tafsir para ulama Ahlus Sunnah seperti Al-Qurtubi dan At-Tabari menekankan orang ini sadar bahwa kehidupan dunia hanyalah lalu lintas singkat menuju kehidupan abadi. Sayangnya, kesadaran itu datang terlambat. Siapakah mereka? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, ayat ini berlaku umum untuk siapapun yang lalai, bukan hanya untuk orang kafir. Bahkan muslim yang hanya mengumpulkan harta, mengejar nama, tapi lupa menyiapkan bekal akhirat, termasuk golongan yang akan berucap kalimat ini. Mengapa 2 penyesalan ini paling dulu Allah bongkar?
karena keduanya adalah penyesalan dasar. Mereka tahu apa yang benar, tahu apa yang harus dilakukan, tapi menundanya. Ini bukan penyesalan orang bodoh yang tidak pernah tahu. Ini adalah jeritan orang yang paham agama, yang pernah mendengar khutbah, pernah membaca ayat, tapi memilih menundanya. Dari sudut sejarah, ini tercermin pada banyak tokoh Quraisy yang baru mengakui kebenaran Islam saat ajal menjemput. Misalnya Abu Thalib, paman Nabi, yang mengaku tahu bahwa kebenaran ada pada keponakannya, tetapi tidak pernah mengucapkan syahadat karena gengsi dan tekanan kaumnya. Ketika ajal datang, penyesalan itu hanya jadi bisikan tanpa makna. Wallahu a'lam. Penyesalan yang sama pernah disinggung Nabi dalam hadis sahih. Tidak ada seorang pun yang mati melainkan dia menyesal. Kalau dia orang baik, dia menyesal kenapa tidak menambah kebaikan. Dan kalau dia orang buruk, dia menyesal kenapa tidak bertaubat. Fakta ini keras dan itulah mengapa Al-Quran membocorkannya kepada kita. Bukan untuk menakut-nakuti tanpa arah, tetapi agar kita sadar penyesalan itu pasti datang. Dan satu-satunya jalan agar kita tidak mengucapkannya adalah bertindak sebelum maut menjemput. Permohonan kembali ke dunia. Setelah ruh lepas, realitas barzah menampakkan wajah sejatinya. Tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lobby, tidak ada pengacara. Tapi yang mencengangkan, Al-Quran menyingkap bahwa sebagian manusia berusaha memohon banding langsung kepada Allah. Mereka bukan sekedar menyesal, tapi memohon dikembalikan ke dunia dengan janji akan berubah total. Ini bukan fiksi, tapi firman yang dibacakan berulang-ulang di mimbar meski sering kita lewatkan tanpa getar. Penyesalan ketiga terabadikan tegas dalam surat Al-Mu'minun ayat 9-10. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbi, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu hanyalah kata-kata yang diucapkannya saja. Fakta yang jarang disorot adalah permohonan ini muncul setelah mereka sendiri menyaksikan malaikat maut dan dahsyatnya sakaratul maut. Ibnu Katsir menjelaskan, ini bukan permohonan asal-asalan. Ini adalah rayuan terakhir yang lahir dari kesadaran total akan kebenaran yang dulu diabaikan. Tapi jawaban Allah lebih keras daripada yang dibayangkan, yaitu sekali-kali tidak. Menurut ulama tafsir, termasuk At-Tabari, jawaban ini menunjukkan bahwa waktu ujian telah habis. Dunia adalah tempat beramal, bukan tempat penyesalan. Begitu ruh keluar, pintu kesempatan terkunci selamanya. Strategi menunda-nunda, berharap punya waktu pensiun untuk taubat, ternyata ide paling naif yang manusia simpan. Yang lebih mengejutkan, Allah sebut permintaan itu hanya kata-kata. Artinya, itu bukan taubat tulus, tapi kepanikan. Mereka tidak bersungguh-sungguh menyesal karena melanggar perintah Allah, tapi hanya karena melihat akibatnya. Ini merupakan pelajaran tajam, yaitu taubat yang diterima adalah taubat sebelum sakaratul maut, bukan penyesalan setelah menyaksikan azab. Penyesalan keempat muncul dalam surat As-Sajdah ayat 12. Dan sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rob mereka, mereka berkata, "Ya Rob kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami sekarang benar-benar yakin." Perhatikan pola, yaitu kali ini mereka membawa bukti kesungguhan. Kami sudah melihat dan mendengar, sekarang kami yakin. Tapi jawabannya tetap, permintaan itu ditolak. Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menjelaskan, saat di dunia mereka juga sudah melihat dan mendengar ayat Allah, mendengar peringatan para nabi dan ulama, namun mereka memilih mengabaikan. Jadi
meskipun benar-benar melihat akhirat, hal itu tidak lagi membuka pintu kembali. Konteks sejarah menunjukkan ayat ini turun memperingatkan orang Quraisy yang keras kepala, seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah. Mereka pernah mendengar langsung dakwah Rasulullah, bahkan menyaksikan mukjizat, tetapi mereka tetap mendustakan. Setelah mati, mereka yakin kebenaran, tapi itu keyakinan yang lahir terlambat. Inilah fakta yang sering terabaikan, yaitu keyakinan setelah mati tidak ada nilainya. Allah hanya menerima iman dan amal soleh sebelum ajal tiba. Iman yang muncul saat melihat malaikat maut atau dahsyatnya siksa kubur sama sekali tidak diterima. Ini disebut iman darurat, bukan iman yang lahir dari keikhlasan. Dari sudut pandang sejarah dakwah Nabi, ini menjadi peringatan keras. Banyak tokoh Quraisy yang baru mengakui kebenaran Islam dalam hati saat sakaratul maut, tapi tidak berguna. Permintaan tukar nasib dan sahabat yang menyesatkan. Setelah Allah menolak permintaan kembali ke dunia, ternyata masih ada jeritan lain yang direkam Al-Quran. Jeritan yang lebih getir, lebih personal karena menyentuh dua hal yang paling manusiawi, yaitu keinginan menukar nasib dan rasa hancur karena dihianati oleh teman yang dulu dianggap saudara sejati. Dua penyesalan ini bukan hanya doa, tapi gugatan, dan Allah jawab dengan tegas tanpa ampun. Penyesalan kelima terungkap dalam surat Az-Zukhruf ayat 38-39. Alangkah besarnya penyesalanku, kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan ketika peringatan itu datang kepadaku, dan setan memang selalu mengkhianati manusia. Menurut ulama tafsir Ahlus Sunnah seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, ayat ini bercerita tentang orang yang sebenarnya mendengar kebenaran tapi memilih jalan sesat karena bujukan sahabat dekatnya. Si fulan di sini tidak disebut namanya. Ini bukan kebetulan. Allah sengaja membiarkannya anonim agar siapapun yang membaca merasa ayat ini bisa menimpa siapa saja. Konteks sejarahnya tragis. Sebagian ulama meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Uqbah bin Abi Mu'aid, salah satu tokoh Quraisy. Ia awalnya hampir masuk Islam, tapi sahabatnya Ubay bin Khalaf mengejek dan mengancam akan memutus hubungan persaudaraan jika Uqbah ikut Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Uqbah tetap bersama kekafiran dan mati dalam perang Badar sebagai musuh Rasulullah. Fakta yang jarang diungkap, Uqbah sempat duduk mendengar Al-Quran dari Nabi. Hatinya nyaris tersentuh, tapi sahabat buruk menghancurkan semuanya. Al-Quran sengaja membongkar penyesalan ini agar menjadi pelajaran, yaitu sahabat bisa menjadi sebab keselamatan, tapi juga bisa menyeret ke neraka. Dan kelak, persahabatan di dunia yang tidak dibangun atas iman akan berubah menjadi permusuhan di akhirat. Seperti dijelaskan dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Pada hari itu, sahabat-sahabat karib menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Penyesalan keenam lebih dahsyat, yaitu permintaan untuk menukar nasib dengan orang lain yang dianggap lebih buruk. Terungkap dalam Quran surat Al-A'raf ayat 38-39. Allah menceritakan percakapan di neraka. Masuklah kamu ke dalam neraka bersama umat-umat yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap kali suatu umat masuk ke neraka, mereka melaknat saudara umat mereka yang lain. Mereka berkata, "Ya Rob kami, mereka itulah yang menyesatkan kami." Maka timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dari azab yang engkau timpakan kepada kami. Apa maksud dari ayat ini? Di hari kiamat, umat-umat yang lebih belakangan melemparkan kesalahan ke generasi sebelumnya. Mereka yang membuat kami sesat. Kalimat mereka yang membuat kami sesat
mereka berharap dengan cara ini hukuman mereka menjadi lebih ringan atau bahkan digantikan oleh umat yang mereka tuding. Ini bukan sekedar kisah fiktif, ini adalah fakta yang Allah abadikan agar manusia paham di akhirat tidak ada solidaritas, semua hanya sibuk menyelamatkan diri. Al-Qurtubi menjelaskan, ini bukan hanya tentang umat-umat besar seperti kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, atau Fir'aun. Ini juga berlaku untuk siapa saja yang menyesatkan atau disesatkan, termasuk ulama palsu, influencer, politisi, atau siapa saja yang menyeret orang lain menjauh dari kebenaran. Tapi jawaban Allah menutup semua celah, yaitu masing-masing mendapat azab 2 kali lipat, tetapi kamu tidak mengetahui. Artinya, siapa yang menyesatkan dan siapa yang disesatkan, dua-duanya mendapatkan hukuman sesuai besarnya dosa mereka. Tidak ada yang bisa berternasib. Fakta keras yang jarang disorot adalah para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan, inilah bukti keadilan Allah. Seseorang disesatkan karena dia sendiri memilih untuk ikut kesesatan. Dia punya akal, dia punya kesempatan belajar, dia bisa bertanya pada ulama yang lurus, tapi dia memilih diam dan ikut arus. Kisah ini menggugah kita hari ini, yaitu di zaman di mana pengaruh teman online lebih besar daripada guru dan keluarga. Penyesalan ini bisa sangat nyata. Kelak banyak orang mungkin berkata, andai dulu aku tidak mengikuti konten si fulan, atau andai dulu aku tidak bergabung dengan kelompok itu. Tapi semua itu tidak akan berguna setelah ajal tiba. Jeritan terakhir dan hikmah abadi, penyesalan ketujuh yang membakar lidah para pendusta. Penyesalan terakhir, yaitu penyesalan ketujuh, adalah yang paling dahsyat. Karena ia bukan hanya tangisan, bukan hanya permintaan, tapi jeritan panik saat tabir telah disingkap, saat semua dusta terbongkar dan semua janji palsu runtuh. Al-Quran merekam detik-detik itu dalam surat Al-An'am ayat 27-28. Dan sekiranya kamu melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, wahai kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta termasuk orang-orang yang beriman. Tetapi yang sebenarnya telah nyata bagi mereka apa yang dahulu mereka sembunyikan. Dan kalaupun mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan kembali kepada apa yang dilarang. Dan sesungguhnya mereka adalah pendusta. Ini bukan lagi permohonan lembut. Ini jeritan putus asa dari mereka yang dulunya keras menolak dakwah, yang dulu menertawakan risalah, yang dulu merasa diri paling cerdas. Fakta mencengangkan yang jarang dibahas adalah Allah bukan hanya menolak permintaan mereka, tetapi juga membongkar niat asli mereka. Allah menegaskan, kalaupun mereka dikembalikan, mereka akan tetap kafir, tetap berdusta, karena hati mereka rusak. Menurut tafsir Ibnu Katsir, penyesalan ini muncul bukan karena cinta kepada kebenaran, tapi karena ketakutan akan siksa. Artinya, ini penyesalan palsu, lahir bukan dari iman, tetapi dari panik dan rasa takut. Inilah bentuk penyesalan yang tidak diterima, taubat darurat yang muncul hanya saat siksa sudah di depan mata. Lebih jauh, ulama seperti Al-Qurtubi menjelaskan, ayat ini turun memperingatkan Quraisy dan berlaku untuk semua pendusta risalah di zaman manapun, termasuk mereka yang sengaja memutarbalikkan ayat, yang menghina ulama lurus, atau yang menutup kebenaran demi kepentingan dunia. Siapa mereka di zaman Nabi? Di antaranya adalah Ubay bin Khalaf, yang pernah terang-terangan menantang Rasulullah dan mengatakan, benarkah Tuhanmu akan membangkitkan aku kembali setelah menjadi tulang belulang? Lalu ia membawa tulang usang, meremuknya di depan Nabi, dan berkata sinis, siapa yang akan menghidupkan ini setelah hancur? Maka turun ayat yang menegaskan, Allah bukan hanya mampu menghidupkan,
tetapi juga akan memperlihatkan akibat pendustaan itu. Bagaimana dengan kita hari ini? Mungkin banyak yang tidak berkata setega Ubay bin Khalaf, tapi menunda taubat, meremehkan dosa, menganggap remeh perintah Allah, atau bahkan mempermainkan agama demi like dan popularitas. Itu jalan yang sama, hanya berbeda kemasan. Dan fakta paling mengerikan yang Allah bongkar yaitu, kalaupun mereka diberi kesempatan kedua, mereka akan tetap memilih jalan lama. Bukan karena kurang bukti, tapi karena hatinya memang sudah rusak. Mari kita ambil hikmah dan pelajaran untuk kita hari ini. Pertama, jangan pernah berharap waktu akan selalu ada. Alasan klasik, nanti kalau sudah tua akan taubat, adalah pintu pertama menuju penyesalan abadi. Al-Quran sudah memperlihatkan semua penyesalan muncul ketika waktu sudah habis. Yang kedua, pilihlah sahabat dan guru agama yang lurus. Karena penyesalan terbesar kelima lahir dari pengaruh teman yang buruk. Di akhirat, persahabatan yang dibangun bukan di atas iman berubah jadi saling kutuk. Yang ketiga, taubat yang diterima hanya sebelum sakaratul maut. Taubat yang muncul ketika panik, ketika ruh sudah di tenggorokan, sama sekali tidak diterima, meski tangisan sekeras apapun. Yang keempat, keyakinan sejati muncul dari ilmu dan amal, bukan hanya melihat keajaiban. Para pendusta di akhirat pun akhirnya yakin, tapi itu keyakinan yang lahir terlambat dan sia-sia. Dan yang kelima, Allah Maha Adil. Baik yang menyesatkan maupun yang disesatkan sama-sama disiksa sesuai peranannya. Tidak ada barter, tidak ada tumbal. Inilah dokumenter 7 penyesalan setelah kematian yang disepil oleh Al-Quran. Dari penyesalan pertama soal sedekah yang ditunda hingga jeritan terakhir yang Allah bongkar sebagai penyesalan palsu, semuanya nyata, terdokumentasi dalam wahyu yang adil dan menjadi saksi agar kita tidak mengulang sejarah kelam yang sama. Jangan tunggu sampai nanti, karena nanti seringkali tidak pernah datang. Dan kalau ajal sudah tiba, kita hanya akan punya satu harta, yaitu amal yang tulus, yang dikerjakan sebelum roh sampai di tenggorokan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.